Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Allah yang baik, Juru Selamat kami Tuhan. Untuk segala kasih karunia Tuhan yang terus Engkau limpahkan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir di sini Tuhan di Gereja Injil Karunia. Terima kasih untuk segala kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami, terutama untuk kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir di sini Tuhan, untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa ya, harus selalu luar biasa. Dan hari ini saya kembali berkesempatan dan terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kesekian kalinya. Hari ini seharusnya jadwal dari Pak Pendeta, gembala kita di sini, tetapi beliau ada pelayanan, bertugas di gereja Philadelphia, Gerika Philadelphia, dan saya akan menggantikannya untuk hari ini. Dan senang sekali tuh, karena hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi yang saya sampaikan bulan lalu, yaitu tentang pentingnya melindungi atau memelihara pengajaran firman Allah yang tentunya tepat bagi keberlangsungan hidup gereja tubuh Kristus. Dan saya hari ini kesekian kalinya akan penting menegaskan kehendak Allah bagi kita, jemaat kudusnya Tuhan, secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga hidup kita berbuah bagi Allah, ya, berbuah bagi Allah selagi diberikan kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa dan untuk dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu, menjadi pengikut Kristus saat ini bukanlah hanya sekedar beragama, ya. Kalau kita tahu dan kita sudah paham sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudus, menjadi pengikut Kristus itu bukanlah sekedar beragama atau menjalani rutinitas dalam upacara-upacara keagamaan saja. Contoh, tidak cukup hanya pengakuan di atas kertas bahwa kita adalah Kristen, contoh di KTP, ya. Tetapi lebih daripada itu, kita semua benar-benar terpanggil untuk memikirkan kehendak Allah. Memikirkan kehendak Allah yang sesungguhnya di dalam keseluruhan hidup yang kita jalani bersama Kristus sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita secara terus-menerus tanpa henti membicarakan bagaimana cara kerja Allah untuk mengefektifkan seluruh kehidupan kita menjadi alat di tangannya, ya, menjadi alat di tangannya dengan fokus kepada mengerti secara lengkap, ya, mengerti secara lengkap. Kita harus mengerti betul bagaimana panggilan hidup kita dan seperti apa sih firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidup kita. Kita mengerti tidak boleh secara setengah-setengah, tetapi mengerti secara lengkap, keseluruhan, apa yang menjadi kehendaknya, dan bagaimana kita dapat melihat lebih nyata pekerjaan Allah, memberikan kita kesanggupan untuk menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan keberanian iman dan kekuatan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya akan mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita, bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 1. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-15.
2 Timotius, surat Paulus kepada Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Kita akan membaca secara bersama-sama saja, karena ini tidak terlalu banyak. Sudah Bapak Ibu? Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi apa? Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ya. Dari firman Tuhan yang baru saja kita baca Bapak Ibu, Paulus telah menggambarkan contoh nyata adanya kekeliruan timbul dari sikap orang-orang yang pernah mengikuti pengajaran Paulus tentang kasih. Ya, kita bisa baca di 2 Timotius 1 ayat 15 tadi dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Bahwa fakta tiba-tiba saja ada orang-orang yang tadinya sudah bersama-sama dengan Paulus berjuang memberitakan Injil kasih karunia. Ya, bersama-sama dengan Paulus berjuang memberitakan Injil kasih karunia, dan akhirnya kemudian berkhianat meninggalkan pengajaran kasih karunia. Yang awalnya memberitakan Injil kasih karunia, kemudian berpaling, berkhianat, dan tidak lagi mengajarkan pengajaran kasih karunia, dan kembali lagi ke kehidupan yang lama. Di sini contohnya Paulus mengatakan Figelus dan Hermogenes. Jelas mereka itu orang-orang yang memilih lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Mereka adalah kelompok-kelompok orang-orang yang gagal. Orang-orang yang gagal paham. Ya, gagal paham meskipun orang ini sudah selamat atau belum Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah. Figelus dan Hermogenes ini sudah selamat. Kenapa kita tahu? Karena sebelumnya mereka bersama-sama dengan Paulus memberitakan Injil kasih karunia. Akhirnya berpaling untuk tidak memberitakan Injil kasih karunia. Mereka sudah selamat, tetapi jatuh juga. Tetapi mereka dapat disebut orang-orang sebenarnya yang gagal fokus, gagal paham, gagal fokus, dan ikut dunia. Entah apa yang merasuki beberapa orang di zaman itu dan menyebabkan orang-orang tersebut terombang-ambing. Tidak hanya terombang-ambing, akhirnya jatuh.
jatuh dan memilih berkhianat kepada pengajaran yang benar yang telah diajarkan oleh Paulus. Tetapi itulah faktanya Bapak Ibu. Itu faktanya, sebagian dari orang-orang kudusnya Tuhan itu bisa terjadi dengan mudahnya terombang-ambing. Ya. Itu fakta dari kehidupan di kasih karunia. Ya. Sebagian dari orang-orang kudus Tuhan bisa saja jatuh, dan pasti jatuh kalau tidak memegang penuh apa Injil kasih karunia secara menyeluruh. Jika pikiran mereka tidak bersedia diisi terus dengan pemahaman yang berkelanjutan tentang firman rahasia Allah dalam membangun tubuhnya yaitu Yesus Kristus, itu tidak akan bisa. Pasti akan jatuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Paulus terlebih dahulu menyingkirkan rintangan dalam ingatan Timotius, ya. Timotius yang dapat melemahkan imannya. Supaya apa? Supaya Timotius tetap kuat di dalam sikapnya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan pengalaman-pengalaman yang positif Bapak Ibu, bahwa pengalaman-pengalaman yang positif dan akurat, ya, berdasarkan iman kepada firman Tuhan yang dibagi dengan tepat itu harus dikembangkan. Haruslah dikembangkan. Terutama memberikan contoh berani menyaksikan kebenaran-kebenaran Injil keselamatan kepada semua orang lain. Ya, orang-orang di luar sana memberitakan Injil kasih karunia keselamatan kepada banyak orang di luar sana, ya, kepada semua orang lain, seperti perkataan Paulus, dengan tanpa rasa takut dan gentar. Sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya. Dan janganlah malu karena aku ini di sini siapa? Paulus, ya, Paulus. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini menyatakan bahwa kita harus tetap menjaga, tidak boleh kehilangan orientasi pelayanan. Ya, kalau mungkin fenomena yang sekarang kita lihat, kehilangan orientasi pelayanan, mementingkan visual atau keinginan duniawi. Kalau sekarang di luar sana banyak seperti itu. Jadi mementingkan euforia yang terjadi di dalam peribadahan tanpa memikirkan esensi pentingnya apa itu pemberitaan firman Tuhan. Yang penting rame, biar orang banyak datang, tapi firman-Nya tidak dilihat. Seperti apa yang Tuhan inginkan, dan tentunya yang cocok untuk manusia yang hidup di zaman kasih karunia. Banyak sekarang di luar sana yang mementingkan euforia, hanya euforia saja, tanpa mementingkan sebenarnya Tuhan menginginkan apa di dalam kehidupan kita melalui firman kasih karunia-Nya. Kehilangan orientasi pelayanan. Timotius harus terus fokus kepada apa yang merupakan kehendak Roh Kudus, bukan berdalih atau bergeser pada keinginan dirinya sendiri atau keinginan manusia daging, seperti yang banyak kita ketahui dan kita saksikan di luar sana. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa Paulus menulis betapa pentingnya, dengan baik, betapa pentingnya mengarahkan pelayanan itu ke depan. Sebagaimana visi dan misi pernyataan kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah di dalam Alkitab, bukan jadi mundur ke belakang sekalipun ada hal-hal yang memancing timbulnya kekhawatiran yang bersumber dari berbagai godaan informasi dunia ini. Harusnya kita mengarahkan fokus kita, pelayanan kita ke depan.
bukan mundur ke belakang. Karena apa? Karena kasih karunia itu fokus ke depan. Memang banyak sekali hal-hal yang tentunya akan menjadi rintangan di dalam kehidupan kita. Apalagi kasih karunia ini adalah Injil yang luar biasa, yang unik untuk kita semua yang hidup di zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman kasih karunia, dispensasi kasih karunia, iya cocoknya hidupnya dengan firman Tuhan kasih karunia, gereja tubuh Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita coba melihat di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9 tadi dikatakan, dialah, siapa sini dialah? Tuhan Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus. Ya, tidak baik diri sendiri ataupun orang lain. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus sendiri. Ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan Panggilan kudus. ini seperti yang pernah saya singgung bulan lalu, panggilan kudus. Ya. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Setelah kita diselamatkan, kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, akhirnya kita menjadi orang-orang kudus. Bangga menjadi orang kudus. Amin ya Bapak Ibu. Bangga menjadi orang-orang kudus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan iman kita. Amin Bapak Ibu. Ayo, coba kita agak sedikit fokus. Ayo, itu tidak tertulis tadi barusan saya mengatakan bukan berdasarkan iman kita, Perbuatan. bukan berdasarkan Perbuatan. Ayo, yang penting amin ya. Bukan berdasarkan perbuatan, yang sebenarnya bukan berdasarkan perbuatan. Ya, perbuatan tidak menyelamatkan. Jadi bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita menjadi kudus dan Tuhan Allah menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Amin. Ya, jelas di situ bukan berdasarkan perbuatan. Jadi kalau misalnya kita gabungkan chaining di atas, dialah yang menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita, kemudian memanggil kita dengan panggilan kudus, itu bukan karena perbuatan. Jadi apapun perbuatan di dalam kehidupan kita lakukan sehari-hari tidak akan membuat kita menjadi selamat dan tidak membuat kita menjadi kudus. Itu secara tidak langsungnya. Kata tidak langsungnya seperti itu. Ya, kalau kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi apa? Berdasarkan apa? Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri melalui iman tentunya. Media hidup kita menjadi percaya yaitu iman kita, bukan perbuatan kita yang telah kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam kapan? Sebelum permulaan zaman. Ya, kalau sekarang banyak orang berjuang untuk menjadi hidup kudus dan menjadi selamat. Kasih karunia tidak begitu konsepnya. Jadi percuma kalian berjuang untuk hidup di dunia ini untuk mencari keselamatan dan menjadi hidup kudus. Tidak akan bisa, tidak akan sampai, mendekati pun tidak, efektif pun tidak, dihitung pun tidak. Jadi perbuatan-perbuatan itu tidak akan dihitung kalau kita menggunakan perbuatan kita untuk menjadi selamat. Itu tidak akan bisa. Tapi kalau di luar sana banyak sekali yang menegaskan dan menerangkan bahwa mari banyak berbuat baik untuk kita, Tuhan bisa melihat kita dan menyelamatkan kita. Bukan begitu konsepnya. Kenapa? Ini kita bisa lihat sendiri. Tuhan yang mengatakan sendiri. Firman Allah kasih karunia yang menyatakan sendiri seperti ini. Jadi kalau kita memahami jelas, memahami secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, ini hasilnya.
Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dalam panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan, bukan dengan perbuatan, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, inti dari keselamatan kita adalah karena penderitaan Kristus yang menderita. Ya, inti dari keselamatan kita, ya, keselamatan hidup orang-orang yang bisa yang selamat, ya, kita semua yang percaya yang selamat, intinya adalah karena penderitaan Kristus, bukan penderitaan Bapak Ibu Saudara semua, ya, di dunia ini, tetapi intinya karena penderitaan Kristus di kayu salib, dan sebagai hasilnya ialah kini kita mempunyai sukacita yang besar di dalam hidup ini. Kristus yang menderita untuk kita, ya, mengorbankan nyawanya, darahnya yang kudus, untuk kita memperoleh sukacita yang besar yang sekarang bisa kita dapatkan. Amin, Bapak Ibu. Kalau Kristus tidak menderita dan Kristus tidak memberikan nyawanya, kita nggak ngerti apa itu sukacita yang sebenarnya. Pemberian kasih karunia atau yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, ya, yang paling terbesar adalah keselamatan di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu semua punya titik di mana pernah merasakan hal yang luar biasa yang belum pernah Bapak Ibu semua rasakan di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, dan itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu dengar baik, di atas itu masih ada jauh yang lebih besar sukacitanya, yaitu keselamatan. Keselamatan itu luar biasa sukacitanya, karena kita tahu oleh sebab Kristus telah rela menderita di kayu salib, maka segala dosa kita telah diampuni. Berapa kali? Sekali, untuk selamanya. Hanya satu kali, sempurna, tidak bertele-tele, tidak harus mati lagi. Satu kali untuk menghapuskan segala dosa kita selamanya. Bagi yang percaya menjadi orang kudus dan menjadi ahli waris dan mendapatkan tempat di surga, pasti masuk surga. Dan kini kita menikmati sukacita surgawi dalam pengakuan kita bersama bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia, pasti masuk jaminan yang Kristus berikan. Saya bukan omong untuk kesenangan kita bersama, bukan. Tapi ini jelas sekali di dalam firman Tuhan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan akhirnya ketika kita menjadi kudus, kita mendapatkan jaminan ketika kita meninggalkan dunia ini, kapan saja kita mati, jaminan masuk surga sudah menjadi milik Bapak Ibu semua. Tidak ada yang sanggup mengganggu gugat hal itu, Bapak Ibu. Tidak ada yang sanggup mengganggu gugat hal itu dari pengakuan iman kita. Sekali selamat, selamanya. Sekali selamat selamanya. Sekali menjadi anak Allah, kan terus menjadi anak Allah. Karena ketika sudah di dalam Kristus, siapa yang bisa mengambil dunia ini? Tidak mungkin. Sekuat apa dunia ini bisa mengambil kita dari Bapa? Jika demikian, kita pun Bapak Ibu seharusnya dapat menumbuhkan kerelaan hati. Kerelaan hati kita untuk menanggung bersama Kristus berbagai rintangan dan persoalan dengan tetap efektif, ya, dan berdampak bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana, masih banyak. Agar melalui kesaksian kita
pribadi, Bapak Ibu semua yang telah selamat, banyak orang diselamatkan untuk Tuhan. Kesaksian kita, mereka dapat diselamatkan. Seperti yang tadi dikatakan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu bersaksi bahwa Bapak Ibu semua adalah orang kudus. Jangan malu bersaksi bahwa saya sudah selamat. Jangan malu bersaksi bahwa semua dosa saya sudah diampuni. Aku bukan orang berdosa. Aku sudah menjadi kudus. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang memanggil kita jadi orangku dengan panggilan kudus. Tentunya yang dilihat kalau dari perbuatan, ya kamu gak bakalan bisa lihat dari perbuatan kalau itu kudus. Lihat dari iman kita kepada Tuhan. Karena iman kita yang menyelamatkan kita. Ya, melalui iman kita menjadi selamat oleh pembebasan darah Kristus. Itu yang menjadi penting untuk kita. Ya, sebagaimana Paulus katakan di dalam kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama ayat yang ke-29, boleh kita baca Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan bahwa sebab kepada Kamu dikaruniakan dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, bukan saja hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga melainkan untuk menderita untuk Kristus. Penderitaan, dengar baik, Bapak Ibu, penderitaan di dunia ini, ya, penderitaan di dunia ini bukan datang dari Allah, Bapak Ibu. Ya, penderitaan, sekali lagi, penderitaan di dunia ini bukan datang dari Allah. Loh, kok bisa? Iya, karena banyak sekali kalau sudah menderita dia menyalahkan Tuhan. Padahal sebenarnya penderitaan itu bukan datang dari Allah. Dari mana? Tetapi akibat dosa dan sistem pemikiran dunia ini. Akibat dosa dan sistem pemikiran dunia ini yang mendatangkan penderitaan akhirnya kepada manusia. Itu yang menjadi inti dari penderitaan manusia, bukan dari Allah. Tapi luar biasanya di dalam penderitaan kita Allah selalu hadir. Di dalam setiap penderitaan, sekalipun jika Allah mengendaki sebenarnya hal itu terus terjadi, maka kita harus siap untuk menghadapinya. Seperti contoh Bapak Ibu, contoh yang telah banyak sekali mungkin kita sudah ketahui, yaitu dari kehidupan Rasul kita, Rasul Paulus. Di dalam cara hidupnya, ya, di dalam cara hidup Rasul Paulus, kita tahu ketika ia menuliskan surat Filipi, ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar, kepada jemaat kudusnya Tuhan di Filipi. Paulus itu posisinya sedang berada di dalam penjara. Tentunya Paulus sedang berada di dalam penjara ketika menuliskan surat kepada jemaat kudus Tuhan di Filipi. Sedang menuliskan isi firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, itu dia lagi di dalam penjara. Di dalam penjara di kota Roma, ya. Kalau kita tahu Paulus di penjara karena pemberitaan Injil Kristus, sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan untuk dia di penjara. Dia di penjara karena memberitakan Injil Kristus. Pada zaman itu, ya, Paulus di penjara karena memberitakan Injil Kristus, bukan karena melanggar hukum, Bapak Ibu. Ya, bukan karena melanggar hukum. Karena kalau biasa kita tahu orang di penjara itu karena melakukan sesuatu hal yang kriminal, ya, apapun itu. Tentunya melanggar hukum pada zaman itu. Tetapi dengan dia memberitakan Injil Kristus, dia di penjara. Allah mengizinkan hal itu. Allah mengizinkan Paulus mengalami kesusahannya yang bukan ditimbulkan oleh perbuatan dirinya, ya, bukan perbuatan dirinya, bukan, tetapi karena kejahatan orang lain.
yang membenci kesaksiannya Paulus tentang salib Kristus. Ada orang yang benci ketika Paulus memberitakan Injil Kristus, laporkan penjara. Bukan karena Paulus memberitakan firman Injil kasih karunia-Nya, jadi Paulus itu tidak bersalah, tetapi harus dipenjara karena kedengkian dan kejahatan hati orang lain terhadap firman yang Paulus sampaikan kepada banyak orang. Akhirnya Pauluslah yang dipenjara. Apakah Paulus bersungut-sungut, Bapak Ibu? Kalau sekarang mungkin dalam kehidupan daging pasti kita bersungut-sungut. Siapa yang mau dipenjara? Segala sesuatu yang dipenjara semua serba terbatas. Bahkan makanan pun pasti terbatas dan dibatasi. Hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun Paulus tidak. Dia tidak bersalah, tapi harus mendapatkan itu. Paulus bersungut-sungut tidak, dengan tabah. Semua tuduhan-tuduhan orang Yahudi pada zaman itu dan semua orang yang menolak kesaksiannya karena dia sadar betul bahwa berjuang melakukan pekerjaan Allah dalam pemberitaan Injilnya bukan hanya sekedar percaya. Sekali lagi, karena Paulus sadar betul bahwa berjuang melakukan Injil Kristus, melakukan pekerjaan Allah dalam pemberitaan Injilnya, ya, memberitakan pemberitaan Injil, melakukan pekerjaan Allah dalam pemberitaan Injilnya bukan hanya sekedar percaya. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga butuh pengorbanan. Dibutuhkan jiwa pengorbanan. Karena itu sepaket, Bapak Ibu. Membutuhkan jiwa pengorbanan seperti Kristus Yesus rela menyerahkan hidupnya untuk kita supaya hidup kita ini menjadi bermanfaat bagi orang lain. Kalau Allah memikirkan dirinya sendiri, kita tidak mungkin ada di sini, Bapak Ibu. Mengikut Kristus tidak hanya percaya, tetapi juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Allah dan memiliki jiwa untuk mengorbankan diri, pengorbanan demi keberlangsungan Injil kasih karunia disampaikan kepada banyak orang. Jadi kita percaya untuk diri kita, tapi juga Allah menginginkan kita bermanfaat bagi orang lain. Karena itu tugas yang Allah berikan kepada kita, kepada anak-anaknya yang sudah percaya, untuk memberitakan Injil kasih karunia-Nya kepada orang banyak. Jadi kita bisa memberitakan Injil kasih karunia kepada orang banyak, Injil keselamatan, setelah kita percaya. Jadi startnya percaya dulu, menjadi selamat, dimeteraikan dengan Roh Kudus, kemudian ikut di dalam pelayanan, dalam artian kita harus mengerti betul apa yang dimaksudkan firman Tuhan. Pengetahuan akan kebenaran yang Tuhan maksudkan di dalam firman kasih karunia ini, itulah yang menjadi penting bagi kita. Supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dasar motivasi yang menguatkan kita, Bapak Ibu. Karena itu, setiap kali kita harus menanggung beban penderitaan di dunia ini, haruslah hal itu semakin mengingatkan kepada Injil Kristus. Harus semakin mengingatkan kita kepada Injil Kristus. Dan adalah kekuatan Allah. Injil Kristus ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di ayat 9 tadi dikatakan, tadi kita baca panggilan kita bersama, di situ dikatakan apa? Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, yaitu panggilan memberitakan kekudusan. Ya.
Panggilan memberitakan kekudusan hidup itu bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan yang manusia lakukan, tetapi adalah memberitakan dengan tepat pekerjaan yang telah dilakukan oleh siapa? Kristus, yang sudah selesai di kayu salib sesuai dengan rencana Allah. Sudah direncanakan oleh Allah. Kapan? Sebelum dunia dijadikan bagi kemuliaan kita. Amin ya Bapak Ibu. Banyak sekali, begitu banyak orang saat ini keliru menanggapi panggilan Tuhan bagi kehidupannya. Mereka berpikir merespon keselamatan yang Allah tawarkan adalah dengan berusaha keras. Semakin kamu berusaha dengan baik, semakin kamu berusaha semakin jauh, tidak akan sampai. Padahal Alkitab katakan karena kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9, di situ dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu. Lihat. Kalau tadi dikatakan juga sama seperti bukan berdasarkan perbuatan. Jadi hanya ada dua, iman dan perbuatan. Nah, kalau di sini dikatakan kita diselamatkan, kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman, ya. Sejalan dengan berarti tadi dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan. Sesuai dengan yang dikatakan Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, di situ dikatakan karena kamu diselamatkan oleh iman, berarti melalui iman, oleh iman kita. Apa di situ dikatakan selanjutnya itu bukan, kan? Ya. Firman kasih karunia itu saling bersinergi Bapak Ibu. Tidak ada yang bertolak belakang. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi Allah yang kasih, cuma gratis. Ya. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak boleh ada memegahkan diri. Sesuatu hal yang menjadi rusak adalah sekarang manusia beranggapan bahwa dia bisa melakukan segala sesuatunya. Manusia bisa berpikir untuk menyelamatkan manusia yang lain dengan pemberitaan firman Tuhan. Padahal sebenarnya itu salah. Dan itu tidak mungkin. Kalau di luar sana banyak seperti itu. Mereka merasa bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dan dia, orang-orang itu bisa memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, seolah-olah mereka bisa menyelamatkan orang-orang yang mereka beritakan firman Tuhan itu kepada orang-orang itu, dan akhirnya menyelamatkan mereka. Merasa bahwa dia bisa menyelamatkan orang-orang itu dengan perbuatan, dan mengajak orang-orang itu untuk mencapai keselamatan dengan perbuatan. Jelas-jelas salah. Karena Tuhan, konsep kasih karunia yang Allah berikan, yang sekarang terjadi bukan dengan perbuatan, tetapi melalui iman. Ya, jelas sekali. Sangat jelas. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki kekeliruan pengajaran-pengajaran itu Bapak Ibu? Pengajaran-pengajaran yang beredar secara masif. Wah, banyak sekali. Banyak ya Bapak Ibu ya? Sering dengar betul ya? Pasti. Bagaimana kita dapat dengan konsisten bersaksi tentang janji keselamatan Allah yang kekal di dalam Kristus Yesus? Bagaimana caranya? Jawabannya adalah kita harus memperhatikan apa yang Yesus katakan. Perkataan Yesus banyak. Tetapi di zaman kasih karunia ini, ya, tentang janji keselamatan kekal,
Perkataan Yesus yang mana yang harus kita dengarkan? Perkataan Yesus melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Nah, banyak sekali perkataan Yesus semua. Tetapi yang efektif, Bapak Ibu, harus kita tahu. Makanya kita harus membagi firman kebenaran dengan benar dan tepat. Tidak semua firman ini bisa kita ambil di dalam kehidupan kita. Meskipun semua yang ada di dalam firman Tuhan ini itu benar. Dan tidak ada yang salah. Karena apa? Ini Injil keselamatan, Injilnya Allah, firman Tuhan. Semua benar, tidak ada yang salah. Dan ini menjadi pedoman hidup kita. Tapi untuk keselamatan yang kekal di zaman kasih karunia, perkataan Yesus kepada Rasul Paulus, itulah yang seharusnya menjadi metode hidup kita di dalam kasih karunia sekarang as a bangsa lain. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Paulus pesankan kepada Timotius dalam suratnya Rasul Paulus tadi yang sudah barusan kita baca. Perhatikanlah apa yang kukatakan, maka Tuhan akan memberikan. 2 Timotius, Bapak Ibu, boleh kita buka pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Perikopnya panggilan untuk ikut menderita. 7, kita lihat. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Lihat, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang kasih karunia keselamatan, pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan 50-50, tidak terombang-ambing. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang pembenaran, cuma grace alone, bukan usaha keras di dalam mendapatkannya, bukan usaha keras manusia untuk mendapatkannya. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang pengudusan, Bapak Ibu? Kita orang kudus, ya, kita orang kudus, bukan orang berdosa. Allah mengatakan kepada kita adalah orang-orang kudus, bukan orang berdosa. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang pengampunan? Sebagian dosa atau segala dosa? Segala dosa, bukan sebagian dosa. Tidak ada lagi dosa yang tidak dihapus. Jadi stop, dengarkan dan katakan bahwa dosa, masih ada dosa yang belum diampuni. Allah sendiri mengatakan segala dosa. Yang konsep segala dosa, ya segala dosa. Tidak ada lagi dosa yang tidak dihapus. Jadi untuk pengampunan, Rasul Paulus mengatakan segala dosa, bukan sebagian dosa. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang gereja yang benar? Tubuh Kristus, bukan Israel rohani. Bukan Israel rohani. Jadi stop, katakan, deklarasikan hidupmu, saya ini Israel rohani. Bukan. Tetapi gereja, tubuh Kristus, ya. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang Roh Kudus, Bapak Ibu? Roh Kudus telah dimeteraikan secara permanen. Ketika kamu percaya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu permanen di dalam kehidupan kita, di dalam hidup Bapak Ibu. Bukan seperti apa yang kita sering dengarkan di luar sana untuk mengundang Roh Kudus di setiap ibadah mereka. Mari kita undang Roh Kudus hadir di dalam tempat ini. Kamu siapa? Luar biasa kamu undang-undang Roh Kudus. Bukan konsep seperti itu sekarang di zaman kasih karunia. Roh Kudus sudah ada di dalam Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu percaya, bukan yang harus diundang-undang untuk datang pergi. Tidak seperti itu konsepnya. Itu yang Rasul Paulus katakan tentang Roh Kudus. Dimeteraikan secara permanen di dalam kehidupan kita. Bukan diundang sehingga Roh Kudus itu datang dan pergi. Ya, amin ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, apa yang Paulus katakan tentang perbuatan-perbuatan baik? Ada yang tahu? Rasul Paulus mengatakan apa tentang perbuatan baik? Itu untuk keselamatan, amin? Tidak. Untuk upah. Betul.
Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, loh, kalau misalnya iman kita menjadi kekudusan keselamatan kita tidak dicapai dengan perbuatan, jadi perbuatannya untuk apa? Rasul Paulus mengatakan untuk upah. Itu yang mengatakan jadi kita harus ikut menderita sebagai anak-anak Allah. Tidak cukup hanya percaya. Kenapa? Karena kita harus ikut menderita. Percaya yang sebenarnya kita juga memberikan jiwa kita untuk mengorbankan diri kita untuk pemberitaan firman kasih karunia. Itu perbuatan yang dilihat oleh Allah sebagai upah. Kamunya sudah selamat. Jadi perbuatan itu dihitung oleh Tuhan untuk upahmu. Amin. Untuk upahmu, bukan untuk keselamatan. Kalau di luar sana banyak orang berjuang untuk keselamatan, upahnya gimana? Bingung mereka pasti. Selesai di situ mereka. Karena pembagiannya tidak benar sesuai dengan firman Allah. Jadi perbuatannya untuk upah setelah kamu selamat. Itu baru dihitung. Jadi kalau kamu belum selamat, perbuatannya tidak akan dihitung. Kenapa? Karena kamu belum selamat. Karena selamat melalui iman. Setelah selamat, baru perbuatan itu bisa dihitung oleh Tuhan untuk bukan keselamatan. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang Alkitab? Rightly dividing the word of truth. Bukan gado-gado atau campur aduk. Betul, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, firman Tuhan ini 100% benar. Semuanya benar. Karena ini firman Allah. Apa salah? 100% benar. Seperti yang tadi saya katakan juga di dalam firman kasih karunia, ya, dari surat Timotius, kemudian habis itu di Efesus, kemudian Filipi, itu semua saling berkaitan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Karena kita tahu surat-surat Rasul Paulus ini untuk di zaman kasih karunia. Tapi kita harus tahu betul bagaimana dengan Injil-Injil yang lain, bagaimana dengan sisanya di luar dari surat-surat Rasul Paulus. Betul semua. Tapi kita harus tahu bagaimana apa yang baik untuk kita sekarang, untuk keselamatan kita, demi mencapai kehidupan kita yang Tuhan inginkan di zaman kasih karunia. Kalau sekarang banyak sekali dicampur aduk semuanya. Ambil dari sini, seolah-olah disamakan. Udah disambung-sambungin aja. Toh juga jemaat gak ngerti. Yang penting enak didengar. Padahal konsepnya semua salah. Tidak bisa kita benturkan firman kasih karunia dengan firman kerajaan. Tidak bisa. Gak bisa. Tidak bisa disatukan firman kerajaan dan firman kasih karunia. Tidak mungkin bisa. Hukum Taurat dan kasih karunia itu saja sudah jelas berbeda. Hukum Taurat dengan perbuatan, kasih karunia dengan iman. Bagaimana ini bisa bergabung? Amin Bapak Ibu. Itu yang harus kita ketahui dan kita paham betul tentang apa yang Rasul Paulus inginkan. Allah inginkan lewat Rasul Paulus mengenai tentang Alkitab yang rightly dividing the word of truth, membagi firman kebenaran dengan tepat dan benar, tidak gado-gado atau campur aduk. Itulah hal-hal contoh yang Paulus ajarkan yang membuat kerohanian jemaat kudusnya Tuhan jadi stabil, Bapak Ibu. Tidak hanya stabil, juga konsisten. Dan itu semua adalah hal-hal yang efektif di dalam pelayanan kepada Allah yang kita lakukan saat ini. Lengkap, banyak sekali. Pengampunan, keselamatan, pengudusan, apalagi tentang gereja, tentang Roh Kudus, tentang bagaimana perbuatan kita, bagaimana iman kita, bagaimana tentang pembagian dalam firman Tuhan. Semua jelas di firman kasih karunia Allah. Surat-surat Rasul Paulus, Roma sampai Filemon. Itu jelas. Jika kita tidak memperhatikan dan memahami semua hal-hal itu dengan baik, Bapak Ibu, dengan baik dan benar, maka nasib yang sama bisa terjadi kepada kita. Nasib yang seperti apa? Nasib yang sama bisa terjadi kepada kita akan terjadi dalam jemaat orang-orang yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Itu ada di Efesus pasal 4 ayat 14. Tetapi jika kita memperhatikan dan memahami semua hal-hal itu dengan baik dan benar, maka hidup kita akan berbuah lebat. Sukacita yang luar biasa pasti kita rasakan. Ya, bagi kemuliaan Kristus. Upahmu besar Di surga. Tinggal bagaimana kita memanage hidup kita sekarang setelah kita selamat. Apakah mau hidup kita berbuah emas, perak, dan batu permata, atau kayu, rumput kering, dan jerami? Itu pilihan Bapak Ibu. Tapi kalau kita sebagai orang selamat, tentunya tidak mau rugi. Amin. Tidak ada yang mau rugi. Tidak mau rugi. Jangan mau rugi. Emas, perak, dan batu permata. Apa kunci berhasilnya? Sekalipun kita menanggung penderitaan karena Kristus, maka kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Kristus. Tidak hanya pikiran, tetapi dengan hati kita juga. Dengan pikiran-pikiran yang diubahkan oleh Roh Kudus, disertai dengan kuasa firman-Nya tentunya. Ya, sebagaimana Paulus katakan dalam Roma pasalnya yang ke-12. Boleh kita lihat Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, lihat, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahkanlah tubuhmu dengan memasuki terus proses transformasi pikiran di dalam kesempurnaan kehendak Allah. Jangan kendor. Biarlah semangatmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita dapat menyimpulkan Bapak Ibu bahwa orang-orang kudus yang masih malu, karena tadi Allah mengatakan janganlah malu. Kalau kita menyimpulkan orang-orang yang kudus, orang-orang kudus yang masih malu dan terus merasa malu, bersaksi tentang Injil kasih karunia, mereka itu tahan uji atau tidak? Tidak tahan uji. Tidak tahan uji, sebab mereka hanya mau percaya. Maunya percayanya aja. Itu contoh orang-orang kudus yang tidak tahan uji. Karena tadi kita sudah dengarkan semuanya bahwa hidup di dalam kasih karunia sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, juga ikut menderita untuk Kristus. Mengorbankan diri, memberikan jiwa untuk melayani. Ya. Untuk orang-orang itu, sebab mereka hanya mau percaya dan diselamatkan saja, namun tidak rela menanggung penderitaan karena Injil bersama dengan Kristus. Apa yang akan didapatkan sebagai upahnya? Yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau dibakar habis. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang terus setia menyaksikan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib, sekalipun harus menderita karena mempertahankan kesaksian, Bapak Ibu, sekalipun mereka harus menderita, sekalipun kita harus menderita untuk mempertahankan kesaksian kita tentang salib Kristus, kitalah yang akan terus mengalami transformasi atau perubahan hidup yang benar, yang serupa dengan Kristus, penuh kemenangan dan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita di masa yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu, mari jemaat-jemaat Tuhan, kita suarakan terus dengan penuh keberanian hidup kita, keberanian kehendak Allah, kita yang sudah ada di dalam kehendak Allah, menjadi berkat bagi banyak orang.
Bagian yang terakhir kita Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11. Ini menjadi ayat kita yang terakhir. Roma 12 ayat 11. Bisa kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Sungguh luar biasa firman-Mu hari ini Tuhan, yang terus menggugah hidup kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang sudah percaya. Dan kami Tuhan tidak ingin menjadi orang-orang kudus Tuhan yang hanya percaya, tapi juga mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, demi pelayanan, demi kemuliaan, demi jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ini akan menjadi amunisi kami Tuhan, untuk pikiran kami, untuk hati kami, untuk menguatkan hidup kami lebih lagi untuk dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus diperbaharui oleh manisnya firman Tuhan dan luar biasanya firman Tuhan bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan kami yang terus menggali tentang kebenaran firman Tuhan, kami juga akan terus merasa dikuatkan, dan kami percaya lewat kesaksian kami makin banyak orang yang akan dimenangkan untuk Tuhan demi keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah mendengarkan di gereja ini maupun yang live streaming. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan. Engkau semua memberikan hati yang bijaksana, hati yang luar biasa, kekuatan hati dan sukacita yang besar. Tuhan, selanjutnya kami ingin melanjutkan acara ibadah kami. Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.